Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno juga Bung Hatta hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah?
Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah, yang saat hari ini saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Semuanya shalom. Shalom. Kita bersuka cita hari ini untuk boleh bersama-sama beribadah. Kita mau tinggikan, kita mau muliakan, kita mau puji Tuhan kita yang dahsyat. Sebab kita yang bersyukur dan bersuka cita, mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami puji Engkau ya Tuhan Yesus saat hari ini. Kami rindu bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Oh, katakan, kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. 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 Pujilah
ketika yang esa. Haleluya. 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 Oh haleluya. Sonokan haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Mari yang pria saja katakan. Kami berkumpul memujimu, Ya Tuhan, menyembahmu yang tulus. kami berkumpul memujimu Tuhan. Menyembahmu yang Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus ketika yang esa. Pujilah Bapa, Pujilah Anak, pujilah Dia. pujilah Roh Kudus Oh, ketika sonokan haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Lebih lagi. Haleluya. Sambil lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Sore-sore yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mau lebih lagi bersukacita, memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, kau yang rindu bersukacita bersorak-sorai, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati, sebab Tuhan bersama-sama dengan kami. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, akan pulang membawa berkas-berkasnya. Angkat suara kita. Jika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, yes Lord, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai sama-sama yang berjalan menangis sambil menabur benih, akan pulang membawa berkas-berkasnya. katakan Bapak Ibu, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai, amin. Yang berjalan
sambil menabur benih akan pulang membawa berkas berkatnya. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Berjalan menangis sambil menabur benih akan pulang membawa berkas berkasnya. Akan pulang membawa berkas berkasnya. Yes Lord, akan pulang membawa berkas berkasnya. Kami percaya Tuhan. Amin. Umat yang percaya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita saat hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Oh ralabakata karalabakasya ralabalabarabarabarabalabalabalabala. Oh ralabakasya karalab bersama para malaikat di surga. Kami hendak memuji Raja di atas segala raja saat hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan, Kau yang layak. Angkat pujian ini Bapak Ibu, katakan bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur
Aku menyembahmu, kami mengasihimu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembahmu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi sembah Dia Bapak Ibu. Perlindungan kami, kekuatan kami, tempat persembunyian kami, kota benteng yang kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Ya Rama ya Sana, terpuji nama-Mu. Ya Rama ya Shikara, kekuatan kami, perlindungan kami hanya dari-Mu ya Tuhan. Bagaikan tanah yang kering ya Tuhan, demikianlah jiwa kami saat ini merindukan-Mu. Saat ini ya Tuhan, biar Tuhan terus tetap dapatkan kami setia ya Tuhan. Mau terus bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh, Kau yang terbaik ya Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyatakan Bapak Ibu, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia
Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran kami, itulah yang menyertai hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengizinkan kami hari ini untuk tetap bersekutu dan beribadah sekalipun live streaming dan online. Kami percaya Engkau adalah omnipresence yang maha hadir, dan Engkau adalah omniscience yang mengetahui setiap pergumulan problema kami. Satu yang pasti, kami tetap rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami buktikan dengan cara beribadah kami dengan cara yang berkenan dan takut serta hormat kepada Tuhan. Hari ini di rumah kami masing-masing, Tuhan yang bebat setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, karena kami percaya akan ada pesan-pesan profetik yang disampaikan lewat hamba-Mu. Sebab itu urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa ini. Turunkan pewahyuan, turunkan hikmat marifat-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami, dan Bapa, kami percaya firman-Mu akan membebat setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Beberapa hari yang lalu kita baru memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia, iya kan? Yang ke-76. Kita bersuka cita negara kita semakin maju dalam pimpinan Tuhan. Dari 50 kata-kata mutiara daripada founding father kita, yaitu Insinyur Soekarno, saudara, ada satu yang saya ingat sekali dan itu ngelotok dalam pikiran dan hati saya. Beliau berkata begini, saudara, lebih baik makan gaplek tapi merdeka daripada makan bistik tapi jadi budak. Wow, saya pelajari kenapa beliau berkata demikian. Ternyata Bapak Ibu jemaat-jemaat Philadelphia, pada masa itu ada begitu banyak oknum-oknum yang mulai, saudara, main mata dengan para penjajah pada saat itu. Maka terciptalah yang namanya Trisakti, berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Papa saya adalah seorang angkatan darat atau militer, saudara. Dia pernah berkata kepada saya, saudaraku yang kekasih, pada masa-masa perang dulu ada begitu banyak juga orang-orang seperti yang dikatakan founding father kita tersebut. Nah, celakanya, saudara, pada masa-masa kemerdekaan ada orang-orang yang mengaku juga bahwa mereka turut berperang dan menjadi pahlawan pada saat peperangan tersebut, saudaraku yang kasih. Nah, itu yang saya sebut orang yang tidak berintegritas. Papa saya, saudara, salah satu tentara yang tidak punya harta, saudara. Iya kan? Saya anaknya, saya tahu sekali. Nah, saudara, tapi dia punya yang namanya integritas. Saudara, sama juga dengan halnya apa yang kita alami hari-hari ini. Kenapa, saudara? Saya percaya begini. Begitu nanti selesai yang namanya pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak mungkin orang akan mengaku dan bersaksi bagaimana mengiring Tuhan waktu masa-masa sulit seperti ini. Tapi saudara, saya mau berkata, mana yang bohong, mana saudaraku yang kekasih yang jujur, nanti akan ketahuan lewat kesaksian yang diberitakan. Karena apa? Integritas tidak pernah akan bisa dibohongi, saudara. Makanya saya berkata, zaman-zaman ini adalah zaman penampian, saudara. Yang mana yang menjadi budak, yang mana menjadi tuan, yang mana kambing, yang mana domba, yang mana orang yang punya integritas, yang mana orang tidak punya integritas. Lewat masalah, lewat problema ini, Tuhan akan tunjukkan. Akan banyak orang yang bersaksi tentang yang namanya pengiringan Tuhan pada masa sukar. Tapi akan ketahuan, saudara, mana yang bohong, mana saudara yang benar-benar mengalami. Haleluya. Nah, sebab itu yang pertama saya mau, saudara, hari ini kita mengerti apa arti daripada integritas. Supaya apa, saudara? Yang kedua, supaya kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi situasi hari-hari ini, tentunya tidak kehilangan integritas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Haleluya. Nah, kesatuan yang utuh, kesatuan apa saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara, keutuhan dan kesatuan itulah yang membawa kita, yang menciptakan potensi untuk mampu memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi saudara, apapun situasinya, kalau kita memiliki keutuhan, ya kan, kesatuan yang utuh maksud saya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, maka bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, maka integritas tidak akan pernah hilang daripada kehidupan kita. Baru kita tahu bagaimana cara menghadapi situasi, atau yang saya sebut adalah current situation hari-hari ini. Karena begini saudaraku yang kasih, indikator orang yang berintegritas, mereka saudaraku yang kekasih bisa menghadapi situasi keadaan yang sama dengan orang lain yang tidak punya integritas, tapi respon dan cara menghadapinya pasti berbeda. Haleluya. Amin saudara. Karena apa saudaraku yang kekasih? Iya kan? Kita tidak bisa terlepas, kita tidak bisa menghindari apapun situasi hari-hari ini. Karena apa? Tuhan menciptakan, iya kan? Tuhan saudara memberikan matahari di siang hari, ya kan? Gelap di malam hari, panas dan hujan saudara, kepada orang yang percaya, juga kepada orang yang tidak percaya. Nah, masalahnya begini. Haleluya. Bagaimana cara menghadapinya? Ada orang yang tetap menghadapinya situasi saat ini dengan cara berintegritas. Tapi ada saudara yang kehilangan integritas. Karena apa saudara? Kalau bisa saya variabelkan, ada 3 yang menjadi trending topik hari-hari ini. Yang pertama yaitu apa? Kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Yang kedua saudara, real, ada pandemi COVID-19. Yang ketiga saudaraku yang kasih, ada berita kematian. Nah, iblis saudara yang kasih suka banget saudara dengan 3 situasi ini. Kalau terus itu menjadi rema dalam kehidupan kita, iblis suka. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata, saudaraku yang kekasih, iya kan, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi tidak sampai di situ. Alkitab katakan saudara, ayat B-nya dikatakan, aku datang, Yesus datang membawa hidup, bukan hidup bios saudara, yang bias, tapi membawa hidup yang berkelimpahan. Artinya adalah Zoe. Zoe itu adalah hidup bersama dengan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, itu jaminan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, ya kan, masih bisa nggak pertahankan integritas dalam mengiring Tuhan hari-hari ini, dalam situasi yang sama juga yang dihadapi orang, bukan orang-orang percaya kepada Kristus. Nah, karena masalah saudara, iya kan, karena masalah dan tekanan hidup ternyata bisa membuat seseorang tidak lagi saudara memprioritaskan integritas, atau bahkan kehilangan integritas dalam hidup ini. Di YouTube saya ada satu sharing firman saya bawakan dengan judul pelayanan kami adalah unik. Karena apa saya katakan unik saudara? Karena satu sisi kami harus menguatkan dan menghibur orang lain lewat khotbah-khotbah kami, iya kan? Haleluya. Tapi di sisi lain kami menghadapi situasi keadaan yang sama. Saudara perhatikan saudara, kalau habis token listrik di rumah saudara dan di rumah saya, bunyinya sama saudara. Haleluya, iya kan? Gitu, betul nggak? Iya kan? Bukan saudara di rumah pendeta dan pengkhotbah dan hamba Tuhan bunyinya langsung beda. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama saudara. Beli token listrik juga saudara nggak bisa datang ke Indomaret, saudara pakai iman. Kami juga pakai uang. Sama saudara. Tapi yang membuat berbeda apa saudara yang kasih? Lihat baik saudara. Menghadapinya dengan cara respon yang berbeda. Karena kita tahu dalam mengiring Tuhan, Dia pun tetap mengiring kita. Haleluya. Ada satu power statement, orang yang berintegritas dalam mengiring Tuhan tidak dapat dipengaruhi keadaan dan situasi, karena justru keadaan dan situasilah yang menjadi alat untuk mengakses
menguji keutuhan integritas seseorang dalam mengiring Tuhan. Nah, sebab itu hari ini saya suguhkan satu firman Tuhan, satu perikop bagaimana Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, iya kan, dari Mesir. Tapi saudara, tidak sampai situ. Dalam perjalanannya mereka juga menghadapi masalah dan problema dalam kehidupannya. Dan bagaimana seorang Musa memimpin mereka, saya berkata, yang hampir hopeless, yang hampir saudaraku yang kekasih mungkin mengundurkan diri ketika menghadapi saudara masalah problema yang dihadapi di tengah perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Haleluya. Saya percaya saudara dan saya lagi dipersiapkan Tuhan menuju tanah Kanaan. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri kita harus melewati padang gurun. Karena sejujurnya untuk mencapai tanah Kanaan yang sesungguhnya ada proses saudara. Karena apa? Kalau kita mau after harus mau before. Kalau kita mau final result harus ada initial proses. Kalau kita mau kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, tentunya kita siap dengan yang namanya kronos. Kita belajar daripada firman Tuhan hari ini. Saya berdoa ini bisa menguatkan kita di masa-masa sulit ini. Saya ambil dari Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Garis bawah itu saudara. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Haleluya. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Nah saudara, perhatikan baik saudaraku yang kekasih. Terjemahan daripada firman Allah yang hidupnya berkata, tetapi aku tidak akan berjalan bersama kamu. Haleluya. Ada 3 kalimat yang mengagetkan dan menggetarkan saya, saudaraku yang kasih, apalagi Musa pada saat itu. Yang pertama saudara, disuruh pergi dan berjalan. Nah itu saya katakan instruksi atau secara saudaraku yang kekasih perintah. Haleluya. Tapi de factonya saudara, di depan jelas ada padang gurun dan 6 musuh yang akan dihadapi mereka. Siapa aja saudaraku yang kasih? Orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah saudara, puji Tuhan saudara, mereka menghadapi 6 musuh. Saya katakan tadi, kita cuma menghadapi 3 variabel. Kehilangan mata pencarian, ada pandemi COVID-19 dengan varian-variannya. Yang ketiga, ada berita kematian. Makanya saudara, kita bersyukur hari ini saudaraku yang kekasih. Haleluya. Dan saudara, yang ketiga dikatakan, yang paling mengagetkan, Tuhan tidak ikut berjalan bersama, cuma diutus malaikat saudara. Pada saat ini saudara, memang yang diutus itu adalah malaikat. Bukan Tuhan yang hadir saudara, tapi ada utusan yaitu malaikat. Nah berbeda dengan kita saat ini, itu yang saya katakan. Haleluya. Berbeda dengan kita saat ini saudara, yang diutus kepada kita bukan sebatas malaikat, bukan hanya utusan Allah, tapi apa? Ada pribadi ketiga daripada Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang mengiringi dan menyertai kita, yaitu saudara 24 jam dalam satu hari satu malam, 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Nah memang Roh Kudus itu ada pada kita, tergantung bagaimana persekutuan kita dengan Dia. Nah yang dirusak itu kadang-kadang apa saudara? Jiwa kita. Makanya saya katakan begini saudara, dalam hidup manusia ini ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Haleluya. Iya kan saudara?
Dalam jiwa itu saudara ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, yang dihancurkan iblis hari-hari ini coba saudara adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita saudara. Supaya jangan apa? Supaya kita tidak punya animo, supaya kita tidak punya hasrat untuk bersekutu dengan roh. Ketika kita tidak bersekutu dengan roh, iya kan? Maka tidak ada pewahyuan, maka tidak ada guidance. Maka saudaraku yang kasih perhatikan baik, hati nurani kita saudara, lihat baik, akan mati. Haleluya. Maka ketika kita tidak bersekutu lagi dengan roh, saya mau berkata kepada saudara, pada saat itulah saudara, kita tidak lagi bisa peka, kita tidak lagi bisa merasakan yang namanya pengiringan daripada Tuhan. Haleluya. Sebab itu saya mau berkata kepada saudara, iya kan? Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang mulai bertanya, Tuhan masih menyertai enggak ya? Dia benar nggak ya Yehova Jireh? Dia benar nggak ya Allah yang menyediakan provision? Benar nggak dia Allah Yehova Rafa? Benar nggak dia Allah yang menyembuhkan? Buktinya istri saya sakit, anak saya sakit, suami saya sakit. Buktinya keluarga kami ada yang meninggal dunia. Buktinya keluarga kami ada yang mati. Saudara, kita lupa kadang-kadang saudara bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan, Alkitab katakan berharga. Kita tidak bisa menahan saudara orang yang mau bertemu dengan sang kekasih, karena cuma dua bridge-nya, yaitu kematian atau lewat pengangkatan, mana yang terlebih dahulu. Nah saudara, Alkitab berkata dalam Filipi 3 ayat 20, orang yang mati dalam Tuhan itu cuma kembali kepada tanah airnya. Haleluya, iya kan? Itu terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahan baru berkata, memang kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Haleluya. Dan terjemahan bahasa Indonesia masa kininya berkata bahwa kewarganegaraan kita adalah sorga. Jadi orang yang mati saudara, lihat baik, jangan coba-coba Anda tahan. Karena apa? Dia akan memakai tubuh yang baru, dikatakan Rasul Paulus dalam Korintus. Memang kita rindu sekali, dikatakan Paulus, untuk kembali ke sana. Dan kita hari-hari ini sedang juga saudara mengantri untuk memakai tubuh kemuliaan tersebut, untuk memerintah di bumi ini kembali bersama-sama dengan dia satu ketika. Nah saudara, berarti nggak ada lagi ketakutan. Makanya Musa berkata, saudaraku yang kasih, lihat, Musa mengalami seperti apa yang kita alami. Bangsa Israel saudara ketika dikeluarkan tidak selesai. Saudara, laut Teberau bisa selesai. Orang Israel melihat saudara ada sesuatu yang spektakuler. Karena laut Teberau terbelah saudara. Mereka pikir sudah selesai masalah di situ. Masalah yang berikutnya ada saudara menanti di sana. Karena Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita kalau ikut Tuhan tanpa masalah. Dia hanya berkata, yang letih lesu berbeban berat, come to Papa. Iya kan? Aku akan memberikan kelegaan kepada kalian. Iya kan? Itu janjinya saudara. Dia tidak pernah berjanji, dia tidak pernah berkata ikut Yesus tanpa masalah. Tapi ada jaminan ketika kita letih lesu dan berbeban berat, dia akan memberikan kelegaan. Sebab itu lihat baik, orang yang mengiring Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab berkata mereka berlari tidak akan pernah lelah, mereka berjalan tidak akan pernah letih. Karena apa? Mereka akan mendapat kekuatan baru. Nah saudara, Musa pada saat itu, kalau saya boleh berkata jujur saudara, dia mulai hopeless saudara. Melihat kejadian-kejadian, melihat fenomena dalam perjalanan saudaraku yang kasih. Haleluya. Lihat baik, Allah bisa membuat saudara, Tuhan bisa membuat pada saat itu mereka hanya berjalan saudara 4 hari. Tapi kenapa mereka mutar saudara 40 tahun? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Musa hampir hopeless bukan karena melihat musuh, bukan karena melihat saudara hanya fenomena, tapi dia saudaraku yang kasih menghadapi orang-orang yang tidak memiliki integritas. Ini titik persoalannya. Makanya Musa berkata saudara, ayat 15-nya dan ayat 16, dia berkata begini saudara, haleluya. Iya kan? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata begini, ini bukan narasi daripada pemberontakan saudara. Tapi lihat saudaraku yang kasih, karena dia tidak tahu lagi mau berkata apa. Dilanjutkan begini, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami
Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Musa berkata begini, dari mana kami tahu? Engkau kan tidak ada bersama-sama dengan kami. Kalau bisa pakai kata-kata saya saudara, Musa mau berkata begini, kok malaikat yang diutus, malaikat tahu apa? Betul nggak saudara? Haleluya. Sama dengan kita hari ini saudara. Sebab itu ada lagu saudaraku yang kasih daripada firman ini yang diciptakan oleh hamba-hambanya yang berhikmat. Lagu itu berkata begini, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, Musa tidak mengalami itu saudaraku yang kekasih. Karena apa? Yang diutus malaikat. Nah saudara, catatan saya, real, de facto yang dihadapi Musa pada saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada dalam hatinya. Iya kan? Nah tapi dia saudara tetap menghadapinya. Tuhan mau hari ini juga saudara dan saya jemaat Philadelphia, kita harus mempunyai spirit yang sama dengan Musa dan bangsa Israel yang pada saat itu yang perlu kita contoh orang-orang yang berintegritas. Lepas daripada itu, kita tidak contoh yang tegar tengkuk. Nah, makanya saya catat saudara, ada indikator orang percaya yang punya integritas dalam mengiring Tuhan. Yang pertama saudara, tidak gampang bersungut-sungut ketika ada masalah. Karena apa? Integritas membawa kita kepada ucapan syukur. Bagaimana kita menaikkan pujian, bagaimana waktu kita doa, bagaimana waktu kita beribadah. Maka saudaraku yang kekasih, pada saat punya masalah juga, apa yang kita ucapkan lewat pujian kita itu, kita percaya bahwa itu adalah kata-kata profetik. Waktu menghadapi masalah pun kita tidak pernah bersungut-sungut. Kalau kita menyanyikan lagu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, berarti waktu kita bisa mengucapkan seperti itu, waktu kita menghadapi masalah, saudara harus bertanggung jawab dan punya integritas, dan saudara harus tetap mengucap syukur. Karena integritas sesungguhnya adalah walk your talk. Apa yang kita ucapkan akan kita hidupi. Apa yang saya khotbahkan akan saya hidupi. Hidup saya akan saya khotbahkan. Yang kedua, apa indikatornya? Tidak gampang kecewa lalu tinggalkan Tuhan. Saya tidak berkata ada begitu banyak orang sekarang tinggalkan Tuhan. Enggak saudara. Tapi mungkin sudah ada. Karena apa? Pertanyaan yang di atas tadi. Benar enggak Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan? Benar enggak Tuhan Yehova Rafa yang menyembuhkan? Benar enggak dia El Gibor, Allah yang perkasa, yang berperang menyelesaikan masalah kita? Benar nggak yang seperti yang dikatakan Roma 8 ayat 37? Benar nggak kita sebenarnya orang-orang yang lebih daripada pemenang? Saudara lihat saudara, kalau itu yang dibangun saudara, pertanyaan-pertanyaan itu, saya mau berkata, cepat atau lambat, saudara akan tinggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena saudara mulai bersungut-sungut. Saudara mulai kecewa. Saudara harusnya bertahan karena apa? Karena justru situasi dan keadaan inilah, seperti yang saya katakan tadi, yang bisa mengakses kita, orang-orang yang memiliki integritas dalam mengiringi Tuhan dengan orang yang tidak memiliki integritas. Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, kalau harapan kita terpenuhi semua dengan baik, maka gampang sekali orang berkata, wow Tuhan dahsyat. Tapi ada masalah saudara. Lihat baik, seperti yang saya katakan tadi. De facto dan de jure tidak selalu sama. Kenyataan dan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini, tidak selalu saudaraku yang kekasih sama dengan apa yang kita terima. Tapi di endingnya, janji firman Tuhan tidak akan pernah saudaraku yang kasih diingkari. Sebab itu saya mau berkata, ada kalanya apa yang kita harapkan itu tidak sebanding dengan pemenuhannya. Karena apa saudaraku yang kasih? Yang terbaik bagi kita belum tentu saudaraku yang kekasih yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, dengar baik. Jawaban Tuhan adalah jawaban yang paling presisi dengan keadaan saudara pada saat saudara mengharapkan sesuatu.
satu. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir kok nggak ideal banget jawabannya ya. Haleluya. Makanya kadang-kadang waktu jawabannya, pemenuhannya tidak ideal daripada apa yang kita harapkan, maka saat itu kadang-kadang respon kita bisa kecewa. Tapi ketika pemenuhan dan harapan saudara itu berimbang, kita bisa berkata, "Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God." Gampang menyanyikan seperti itu saudara. Tapi waktu tidak presisi saudara, waktu tidak berimbang harapan dan pemenuhannya, ada kalanya kita kecewa. Apalagi kita kadang-kadang salah, yaitu memaknai yang dikatakan oleh Roma 5 ayat 5. Apa dikatakan saudara? "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Kita kadang-kadang penggal ayat ini, ayat A-nya saja, dan pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, kalau baca Roma 5 ayat 5 ini, jangan tinggalkan saudara ayat 3 sama ayat 4-nya. Karena ayat 3 dan 4-nya berkata begini, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa dalam kesengsaraan itu, menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Jadi saudara, kita tahan uji bukan karena pengharapan. Justru saudaraku yang kasih, karena kita sudah banyak sekali lewat, yaitu ujian-ujian, dan kita menjadi orang yang tahan uji, maka kita sudah melihat yang namanya pengharapan. Jangan dibalik saudara. Karena apa? Hanya orang yang punya integritas yang tahan uji, dan terus saudara berdiri dalam kebenaran. Tanpa integritas, saya percaya Anda tidak akan pernah tahan dalam kesengsaraan saat ini. Anda tidak akan pernah tahan uji. Anda tidak akan pernah saudara melihat pengharapan. Karena apa? Fokus Anda kepada kesengsaraan, fokus Anda kepada masalah, fokus Anda kepada problema, fokus Anda kepada kekurangan, fokus Anda saudaraku yang kekasih kepada sakit penyakit. Anda tidak melihat pengharapan di depan sana bahwa Dia akan memberikan tubuh kemuliaan, mahkota. Sebab itu Allah berkata bahwa pencobaan-pencobaan hari ini tidak melebihi daripada kekuatan kita. Bahkan saudaraku yang kasih, tidak sebanding dengan mahkota yang akan diberikan kepada kita. Saudara tahu nggak? Seorang akabri atau katakan akpol saudara, atau akmil, ya kan? Saudara, itu berat sekali latihannya. Tahu nggak saudara? Saudaraku yang kekasih, kenapa mereka bisa melalui sampai selesai? Bapak Ibu jemaat Philadelphia, karena mereka melihat di depan sana, mereka adalah calon-calon jenderal. Itu akabri saudara. Haleluya. Ada proses. Ada initial proses, makanya ada final result. Makanya mereka waktu dilantik saudaraku yang kasih di depan presiden, mereka bangga banget. Sama dengan kita saudaraku yang kasih, jangan dipenggal ayat ini. Karena apa saudaraku yang kasih? Rasul Paulus mau berkata saudara, bahwa orang-orang yang tahan uji, yang sudah melewat di ujian dalam kesengsaraan, itulah saudara yang bisa melihat pengharapan. Tapi bukan karena mengejar pengharapan, maka kita paksakan tahan uji. Saudara, lihat baik. Kalau engkau saudaraku yang kekasih, hanya terus saudara, ya kan, mengejar pengharapan, maka cepat atau lambat engkau tidak akan pernah menjadi orang yang tahan uji. Haleluya. Justru kita tahan uji, maka pengharapan itu akan semakin mendekat kepada setiap kita. Haleluya. Makanya saya katakan, jangan pernah memenggal ayat ini. Jangan pernah hanya baca Roma 5 ayat 5a-nya saja, tapi baca saudaraku yang kekasih juga ayat B-nya. Ayat B-nya berkata saudara, haleluya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah
telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa saudaraku yang kekasih, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita? Hati ini yang kecewa, saudara. Karena hati yang selalu kecewa. Lihat, kalau tidak mencapai apa yang kita harapkan, maka kecewa. Makanya Tuhan menempatkan kasih tersebut, menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita. Supaya apa, saudara? Rasul Paulus mau berkata, ketika jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka Roh Kudus dan kasih itu, hati kita akan mengingatkan dan memberi pengertian kepada kita. Baru kita akan berkata, oh ini toh maksud Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Musa dapat pengertian yang sama, saudara. Tuhan memberikan pengertian kepada dia. Selama saudara tidak mendapatkan pengertian daripada Roh Kudus, selama kasih tidak bermanifestasi dalam kehidupan saudara, saya mau berkata, saudara tidak akan pernah kuat menghadapi hidup ini. Yang kita minta daripada Tuhan harian ini adalah pengertian. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan luaskan, saudaraku yang kasih? Tentu dengan tujuan yang dahsyat dan mulia dan luar biasa. Haleluya. Artinya, saudara, ketika kita mendapat pengertian, baru kita bisa berkata, saudara, oh ternyata, ya kan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang disebut bahasa aslinya adalah agathos, sama dengan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagi mereka, ya kan, yang mendapatkan agathos dan kebaikannya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang hidup dalam integritas, dalam mengiringi Dia, sekalipun dalam situasi yang tidak mengenakan. Makanya ketika kita mendapat pengertian dan kita juga tahu apa yang menjadi rencana Allah bagi kita, makanya Roma 8 ayat 28 tadi didahului dengan satu kata, yaitu kita tahu sekarang. Ini yang mau saya kasih tahu sekarang ini kepada saudara. Bagaimana cara kita, saudara, memecahkan masalah untuk situasi pada saat ini. Problem solving for current situation. Yang pertama, pemecahan masalahnya. Mari kita tetap bersinergi dengan Allah dan kita tetap bersinergi kepada manusia. Strengthen synergy with integrity. Kepada Allah kita punya integritas, tapi kepada sesama kita juga tetap dipandang sebagai orang-orang yang berintegritas. Karena apa, saudara? Hari-hari ini, jangankan saudaraku yang kekasih di hadapan Allah, di hadapan manusia, saudaraku yang kasih, kalau saudara tidak berintegritas, saya mau berkata, tidak akan pernah ada bisnis, tidak akan pernah ada kerjasama, tidak akan pernah ada trust atau kepercayaan orang kepada saudara. Haleluya. Makanya kita perlu, saudara, strengthen sinergi kepada Tuhan, strengthen sinergi kepada sesama kita. Tentunya dibangun dengan apa? Integritas. Yang kedua, saya mau berkata, keep working with integrity. Tetap bekerja, lakukan apa saja, tapi tetap berintegritas. Karena apa, saudara? Akan ada banyak tawaran-tawaran dosa. Ada kemungkinan iblis mau bawa kita, saudara, kepada kehidupan yang lama. Bohong, mencuri, dan segala macam. Karena apa? Dengan alasan keterdesakan ekonomi. Makanya saya mau berkata, saudara, Alkitab dalam Pengkhotbah berkata begini. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Lakukan, saudara, pekerjaan apa saja. Engkau nggak bisa lagi pada masa-masa ini berkata begini, Pak, saya dulu, Pak, bisnis kapal terbang. Saya, Pak, bisnis motor dulu, Pak. Saya, Pak, bisnis mobil dulu, Pak. Saya bisnis ini, Pak. Ngomong yang tinggi-tinggi. Hari ini kerjakan yang sederhana, asal bisa menghasilkan sesuatu. Makanya Pengkhotbah berkata, saudara, taburkan benihmu pagi-pagi. Jangan kasih istirahat tanganmu. Taburkan, saudara, yang ini dan itu. Kita tidak tahu yang ini atau itu yang berhasil, atau kedua-duanya Tuhan bikin berhasil. Saudaraku yang kekasih, masa pandemi ini ada satu orang Korea anak Tuhan mengajak saya kerjasama. Saya berkata begini, saudara, kenapa orang ini diutus Tuhan pada masa pandemi ini? Jujur, pemasukan hamba-hamba Tuhan pun, saudara, kirbat yang kami siapkan itu berisi tidak maksimal hari-hari ini. Maaf, saya bukan dalam rangka bagi beban sama saudara. Haleluya.
Tapi waktu saudaraku yang kasih bertemu dengan orang Korea itu, apa ya rencana Tuhan? Saya berkata sama dia, bisnis apa? Bisnisnya saudara tidak masuk akal, yaitu bisnis skincare. Saya berkata begini, masa masih bisa jual skincare hari-hari? Ternyata saudaraku yang kekasih, skincare masih adalah barang yang masih salah satu produk yang terlaris saat ini. Makanya saya heran di mana resesinya saudara, orang masih jaga estetika wajah dan body dan tubuh saudara, dan masih makan vitamin saudara yang diproduksi daripada Korea. Saya berkata begini, saya nggak bisa Pak jualan dan segala macam. Walaupun 20 tahun yang lalu saya pernah manajer marketing saudara. Iya kan? Saudara, tapi dia berkata kepada saya tahu Pak, pendeta itu ada begitu banyak networkingnya. Iya kan? Ada begitu banyak kenalan-kenalannya. Ada begitu banyak mengenal orang-orang. Saya berpikir, oh iya. Saudaraku yang kasih, saya mulai coba jalan saudara. Apakah saya meninggalkan panggilan saya? Tidak. Apakah saya tidak lagi mengiringi Tuhan? Tidak. Yang terutama adalah Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, tapi kita harus responi saudara. Keep working with integrity. Lakukan dengan integritas. Saya bangun dengan integritas. Karena saya saudara mau bangun saudara sinergi kepada orang tersebut. Bukan hanya karena bisnis ini. Tapi paling tidak saya berpikir begini. Saya kenal kepada satu orang Korea. Berarti ke depan saya bisa kirim anak-anak Tuhan yang mau belajar di Korea. Karena saudara hari-hari ini saudara, iya kan, pendidikan Korea pun menjadi favorit. Iya kan? Haleluya. Nah ternyata saya pelajari uniknya perusahaan ini saudara. Dia adalah perusahaan yang mempekerjakan 60% orang-orang cacat di pabrik mereka yang 11 hektar saudara. Social company mereka luar biasa. Artinya saya berkata begini, yang saya lakukan berarti masih matching dengan yang namanya pekerjaan kasih. Karena apa? Setiap orang membeli satu produk daripada mereka, ternyata sudah disumbangkan 30% untuk yang namanya social company. Nolong orang-orang yang tidak mampu. Dahsyat. Nah saudara, tetap kerjakan. Kita tidak tahu ini atau itu yang berhasil. Keep working. Karena apa saudara? Alkitab berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 9 sampai 10 dikatakan, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Pertanyaan ayat ini saudara, lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Keren. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak, dengarkan baik, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Kalau bisa saya balik ayat ini saudara, orang yang layak memperoleh bagiannya adalah orang ya kan yang memiliki harapan tapi tetap membajak, tetap mengirik saudara. Artinya tetap bekerja, tetap berusaha tapi tetap membangun harapan dalam Tuhan. Itu yang berhak mendapatkan apa yang menjadi bagiannya. Artinya Tesalonika jadi genap saudara. Apa yang dikatakan? Yang tidak bekerja jangan makan. Jadi tetaplah kita keep working. Yang ketiga saudaraku yang kekasih, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi hari ini? Tetap berintegritas, tetap mengiring Tuhan. Yaitu apa saudara? Kita tetap harus bisa beradaptasi dengan keadaan hari-hari. Tentunya dengan integritas. Be adaptive with integrity. Haleluya. Harus beradaptasi saudara. Alkitab berkata saudaraku yang kekasih, cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Kalau ada makan saudaraku yang kekasih, haleluya, iya kan? Kalau ada makanan dan pakaian, cukuplah saudaraku yang kasih. Karena apa? Alkitab juga berkata, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Esok ada kesusahan yang lain. Kita lalui kesusahan demi kesusahan saudara. Karena apa? Esok ada kesusahan yang lain. Kita hadapi karena bersama dengan Yesus kita cakap melakukan perkara yang besar. Yang keempat, saya mau berkata, cara menghadapi situasi hari-hari ini tetap dalam integritas dan tetap mengiring Tuhan. Yaitu apa saudara? Temukan metode-metode yang baru tanpa mengorbankan integritas. Find new method with integrity. Saudara boleh saudara beribadah dengan cara yang berbeda saat ini di rumah, tapi tetap dengan integritas, karena ada sepasang mata yang melihat saudara. Saudara boleh menemukan cara-cara kerja yang baru, tapi tetap
dengan integritas. Konfirmasinya apa? Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Karena apa saudaraku yang kekasih? Rasul Paulus berkata, yang kuanggap dulu keuntungan sampai hari ini. Saudara, kita dulu saudara bisnisnya saudaraku yang kasih bohong-bohong, hancurkan hari ini saudaraku yang kasih. Jangan lakukan lagi. Temukan cara-cara baru, minta hikmat Tuhan dengan cara strengthen sinergi dengan Tuhan. Nah saudara, di mana saja kita lakukan ini saudara, integritas ini? Dimanapun tempat, di semua tempat dan di semua lini kehidupan kita. Sebab itu Mazmur Daud berkata dalam Mazmur 101 ayat 2, saya ambil dari terjemahan New English Translation. Iya kan, dikatakan begini, I will walk in the way of integrity. When will you come to me? I will conduct my business with integrity in the midst of my place. Haleluya, aku akan berjalan dalam integritas. Haleluya, kapankah engkau datang kepadaku? Aku akan melakukan itu di semua hal. Di mana saudara? Pekerjaan, bisnis, pelayanan, fungsi dalam rumah tangga, sebagai imam dan sebagai penolong dan sebagai anak. Tetap kita berintegritas. Supaya apa saudara? Supaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Dia juga mengiringi. Maka kita dipastikan mendapatkan jawaban-jawaban tentunya pada saat dan waktu harinya Tuhan. Sebab itu tetap utuh saudaraku yang kasih jiwa kita. Tetap memiliki wibawa ilahi dan punya kemampuan dalam menampilkan wibawa dan kejujuran tersebut seperti terjemahan KBBI tadi. Haleluya. Sebagai penutup, saya mau berkata quote ini saudara. Integritas menghasilkan kewibawaan. Tanggung jawab menghasilkan kedewasaan. Kejujuran menghasilkan kepercayaan. Ketulusan menghasilkan persahabatan. Iman menghasilkan kekuatan. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Kasih menghasilkan damai sejahtera. Amin. Buat firman Tuhan, saya berharap kita dikuatkan oleh pemberitaan hari ini dan kita mendapatkan jawaban apa yang kita harapkan. Haleluya. Mari letakkan tangan kananmu di dadamu saudara. Mungkin engkau ada yang berkata, firman hari ini benar sekali Pak. Aku merasakan sedikit kekecewaan hari-hari ini. Aku bertanya, Tuhan masih ada nggak mengiringi kami? Benar nggak Dia Yehova Rafa yang menyembuhkan? Benar nggak Dia Yehova Jireh yang menyediakan provision? Benar nggak Dia El Gibor yang perkasa yang berperang? Hari ini saya mau berkata kepada setiap engkau yang meletakkan tangan kanan di dada, terima kuasa itu, terima anugerah itu, terima pengertian itu, terima guidance-nya, terima kekuatan daripadanya hari dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Jamah setiap anak-anak-Mu yang berharap hari ini. Supaya mereka diyakinkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Engkau tetap mengiringi kami. Sebab itu kami pastikan kami juga tetap mengiringi Tuhan. Karena kami percaya tidak ada harapan lain selain daripada berharap kepada Tuhan. Mungkin ada hari-hari ini anak-anakmu yang kecewa. Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan jawaban Tuhan. Mereka tidak mengerti bahwa jawaban Tuhan adalah yang paling presisi dengan apa yang mereka harapkan. Izinkan mereka mendapat pengertian lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Bebat hati mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka yang berduka, bangkitkan mereka yang suam, sembuhkan mereka yang sakit. Bahkan hari-hari ini mereka yang di persimpangan, kembalikan kepada jalan yang benar. Karena Allah kami adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada kami dan Allah kami yang memberikan jalan kepada kami. Terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Selebihnya Roh Kudus kami percaya Engkau memberikan pengertian demi pengertian dalam menghadapi problema permasalahan hari-hari ini kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat Philadelphia. Kami percaya Tuhan ada dimanapun kami berada. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa serta berjanji untuk melakukan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Tidak lupa saya mengucapkan
Happy birthday kepada GBI Philadelphia Horizon. Saya percaya hambanya Pak Samuel Harnadi dan semua staf penggembalaan serta pengerja dan jemaatnya semakin lebih dewasa dan semakin mantap dalam Tuhan dan terus sehati karena dalam kesehatian. Maka apa yang kita harapkan dan apa yang menjadi tujuan kita dapat kita lakukan dan sama-sama kita menuntaskan apa yang menjadi amanat agungnya Tuhan. Immanuel. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, persiapkan hati kita saat ini untuk terima berkat Tuhan, menyelesaikan ibadah kita dan menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Mari kekasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, buka tanganmu, buka hatimu, arahkan wajahmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat Tuhan Yesus pada hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, para mempelai Kristus, umat pemenang, penuai di akhir zaman, saleh-saleh Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semua.